Halo, gue Kevin Anggara. Sesuai judul, gue akan membuat video tentang setup gue dan hal-hal yang ada di dalamnya. Cerita dulu berarti ya, gue mulai membangun setup gue itu dari awal kuliah. Singkat cerita, awalnya banget setup gue itu sempat pakai PC, terus kemudian gue jual dan ganti ke laptop 2-3 tahun dengan tambahan monitor. Akhirnya tahun 2020 kemarin gue memutuskan buat rakit PC lagi. Rakitnya dibantu teman, sempat ganti casing juga karena bermasalah, sampai akhirnya sekarang udah jadi sepenuhnya. Nah, gue ini suka banget gonta-ganti setup, jadi udah banyak banget mengalami perubahan sebelum jadi seperti yang sekarang. Mari kita lihat setup gue di tahun ini. Konsep setup gue adalah minimalis, jadi gue suka sesuatu yang rapi, simple, dan gak ribet. Makanya barang-barang yang emang gak gue pakai itu gak ada di atas meja. Dengan konsep seperti ini, gue yang tadinya makan, ngemil sambil nonton di atas meja ini pun memutuskan untuk gak melakukan itu lagi, dan ya kalau gue pengen makan ya gue turun dulu ke meja makan. Awalnya sih emang susah, tapi karena udah jadi kebiasaan, yang puas juga gue sendiri karena meja gue jadi rapi. Jadinya tuh gue tiap mau makan, gue turun dulu ke bawah, makan di meja makan, terus habis begitu selesai, gue naik lagi, lanjutin aktivitas di sini. Paling kalau minum ya sambil ngopi ya masih bisa lah di sini. Selanjutnya mari gue bahas lebih jauh soal apa yang ada di atas meja gue. Tapi sebelum itu mari kita bahas dari mejanya dulu. Ini adalah meja yang gue beli di IKEA, namanya Bekan. Gue memilih meja ini karena meja ini lebih kuat dari meja gue yang sebelumnya dengan tipe Linman, dan meja ini ukurannya 160 x 80 cm. Meja ini juga udah datang dengan kabel management net di bagian bawahnya. Harga meja ini sekitar 3,5 juta, lu udah dapat daun meja sama kakinya. Nah, setelah meja mari gue mulai membahas hal yang paling penting di setup ini, PC. PC ini gue rakit di akhir tahun 2020. Video lengkapnya ada di channel Nerd Reviews, gue taruh di cards di sini. Nah, semenjak saat itu udah ada perubahan dari casing dan GPU yang ternyata bermasalah. Jadi sekarang casing yang gue pakai adalah Cooler Master NR200. Gue pilih ini karena size-nya kecil, dia minimalis, dan warnanya putih sesuai dengan setup gue. Dan pas awal mau rakit, sebenarnya gue udah ngincer Cooler Master NR200 ini, tapi karena waktu itu gue nggak sabar, gue pengen langsung cepet tuh, jadinya ya udah pakai NZXT H1. Yang itu gue jual nanti. Prosesor gue pakai Ryzen 9 3900X, dan untuk GPU gue pakai FG RTX 3070 pas baru-baru keluar sebelum langka banget kayak sekarang. Lengkapnya untuk spesifikasi PC gue akan gue tulis dan taruh di deskripsi juga. Total biaya yang gue keluarkan untuk PC termasuk case-nya itu di sekitar 38-39 juta. Itu biaya yang gue keluarkan, nggak tahu kalau sekarang harganya udah berubah. Yang gue lakukan dengan PC ini tentunya main game, live streaming, nulis skrip video ini, dan pemakaian sehari-hari pada umumnya lah. Tapi kalau ngedit video itu nggak di sini. Selanjutnya gue ada setup dual monitor. Yang gede itu LG 27GN880 dan yang kecil itu LG 22MK600. Bracket monitor utama itu bawaan, sedangkan bracket monitor yang kedua itu mereknya Seat Stand. Kenapa monitor gue ada dua? Karena gue butuh dua monitor. Monitor utama kebanyakan gue pakai untuk main game, sedangkan monitor kedua gue pakai untuk monitoring kalau gue lagi live streaming, ngisi webinar, atau ngecek Discord. Jadi gue nggak ada masalah sama monitor yang warna dan ukurannya beda karena gue ngedit juga nggak di sini. Kalau live streaming gue biasanya pakai webcam Logitech C920 yang udah gue beli dari zaman gue di apartemen pas kuliah dulu. Kalau agak niat gue juga bisa live streaming dengan kamera yang lagi gue pakai buat syuting video ini juga. Masuk ke bagian favorit gue. Ini adalah custom keyboard favorit gue dengan ukuran 65%. Tapi gue gak akan terlalu dalam membahas keyboard ini karena itu nanti ada videonya sendiri. Keyboard kecil gitu, ntar mau pencet tombol F1 gimana, ntar mau screenshot gimana, ntar mau Alt F4 gimana. Ya namanya juga custom, jadi gue bisa set semuanya sendiri. Kayak pencet tombol Fn+1 buat F1 dan seterusnya, pencet tombol si keycaps artisan buat screenshot, dan pencet Alt plus Fn+4 buat dodge kalau dapat map icebox lagi. Buat gue sendiri gak ribet ya, karena itu adalah kompensasi gue milih size keyboard yang nggak full. Untuk mouse gue masih setia pakai Logitech G304 karena dia ringan, wireless, dan cocok aja di tangan gue. Sejauh pemakaian gue belum ngalamin masalah koneksi wireless yang berarti, dan baterai sih awet-awet aja ya, paling berapa lama sekali baru ganti. Saking lama gue pakai mouse ini logo Logitech-nya udah sampai mau ngilang. Di bawah keyboard dan mouse ini ada deskmat dari Tenjin Scrollworks yang belum rilis. Ini nanti kalau mau beli deskmatnya dapat packaging kayak gini, jadi akan aman. Ya bisa follow dulu aja Instagramnya di sini, Tenjin Scrollworks. Deskmat atau mousepad ini akan tersedia sekitar bulan Mei, jadi jangan sampai kehabisan karena ada rilisan yang limited. Nah, sekarang untuk speaker gue pakai Logitech Z121. Kenapa gue milih speaker ini? Karena gue nggak butuh speaker yang mahal-mahal banget dan kualitasnya bagus-bagus banget, karena yang penting gue bisa dengar suara aja. Oh, pas main game juga gue pakai headset atau earphone sendiri. Salah satu alasan gue memutuskan untuk membeli speaker ini adalah karena ukurannya pas di bawah monitor gue, nggak kehalang kayak speaker yang sebelumnya. Selanjutnya ada mic buat gue ngomong di Discord, buat ngisi webinar, dan buat live streaming juga. Ini adalah mic Shure MV7 yang baru. Ini adalah adiknya dari Shure SM7B, dan ya dari tadi gue rekam audionya dengan menggunakan mic ini. Salah satu alasan gue memilih mic ini adalah karena dia koneksinya bisa menggunakan kabel USB, dan karena gue juga bukan anak audio banget, jadi menurut gue kualitasnya udah cukup buat keperluan gue. Bikin podcast apa? Mic ini gue taruh di mic stand Hercules MS432B. Stand mic ini kuat dan solid banget, bisa di-adjust posisinya sesuai dengan kebutuhan. Gue selalu naruh sandbag juga sebagai penyeimbang dan safety reason.
Salah satu alasan kenapa gue nggak memilih mic stand yang di mount ke meja adalah kalau ada distraksi, getaran akibat main game atau mengetik, itu mic ini nggak terpengaruh sama sekali. Nah, di samping meja gue ini ada rak troli gitu yang gue beli di IKEA. Ini rak 3 lantai gitu dan fungsinya ya buat naruh barang-barang yang gue butuhkan cepat. Misalkan laptop, iPad, Kindle, Rubik, stick buat main PES, dan lain-lain. Gue nggak pakai kursi gaming karena gue nggak begitu cocok. Jadi gue pakai kursi kantoran dari Informa yang ini tipenya Ulysses. Udah setahun lebih pemakaian dan masih aman-aman aja. Kalau mau beli kursi, saran gue adalah datang langsung ke tempatnya untuk nyobain yang paling cocok dengan lo. Berikutnya adalah hal yang paling ribet, cable management. Ini memakan waktu gue yang paling banyak karena ngurusin kabel itu cukup ribet. Kebetulan meja gue itu udah include cable management bawaan persis di bawahnya. Jadi beberapa kabel dan USB hub gue masukin ke sana. Gue juga pakai stop kontak yang ditempelin ke meja pakai tab 3M buat power monitor. Kalau tadi sempat ngeliat di bagian kiri bawah itu ada beberapa kabel yang menggantung. Ini adalah kabel buat mic gue. Jadi gue biarkan beberapa kabel menggantung ini karena mic dan stand ini sering dipindah-pindah posisinya. Jadi biar dia nggak ketarik. Overall semua jalur kabel ini udah rapi dan sebenarnya bisa lebih rapi lagi kalau gue mau. Segitu aja video gue tentang setup gue di tahun ini. Harusnya nggak begitu banyak perubahan ke depan-depannya. Untuk list alat-alat yang gue pakai untuk syuting dan yang gue bahas di setup ini akan gue taruh di deskripsi di bawah. Ya, sekian gue Kevin Anggara, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga.